Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media. Berjumpa lagi bersama saya Silvi Nuryana dalam program Mimbar Akademik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yakni pendidikan dalam kacamata literasi perpustakaan. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bersama pemirsa bahwasanya kemajuan suatu bangsa dan negara pastinya didukung oleh beberapa aspek. Salah satunya adalah kualitas literasi masyarakatnya. Apa itu literasi dan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas literasi? Dan sekarang sudah ada di sebelah saya Kepala Perpustakaan IAIN Kediri, Bapak Komarudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Ini nampaknya sangat semangat sekali ya. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Iya. di pagi hari ini kita sudah siap untuk melaksanakan Oke. kegiatan ini. Siap, boleh dong disapa para pemirsa yang sudah hadir di Kakak Media yang sudah bersama kita semuanya. Bisa disapa dulu Bapak? Halo semuanya, Iya. para kru kakak media. Selamat pagi, mudah-mudahan Anda semua sehat semuanya ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak, tadi kan saya sudah spill ya tentang materi Ya. hari ini adalah pendidikan dalam kacamata literasi perpustakaan. Dan Ya. tentu saja Bapak, literasi ini sangat berhubungan erat dengan perpustakaan dan tidak jauh dari dunia pendidikan. Nah, mengenai pernyataan tersebut Bapak, bagaimana menurut Panjenengan atau Bapak Komarudin mengenai literasi tersebut seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Kita semuanya tentu sudah memahami tentang literasi, namun saya ingin menjelaskan sedikit tentang dalam konteks literasi perpustakaan. Kalau dulu kita mengenal literasi itu terbatas pada membaca, kemudian menulis dan menghitung. Ya. Betul, betul. Ada 3 kemampuan dasar. Mhm. Tetapi sekarang sudah berkembang tentu tidak hanya kemampuan dasar itu saja, tetapi juga sekarang ini sudah merambah ya. Tentu ada peningkatan-peningkatan, tidak hanya membaca kemudian tadi menulis kemudian berhitung saja, tetapi sekarang sudah bagaimana literasi itu adalah merupakan suatu kemampuan untuk belajar seumur hidup ya. Betul. Kemudian juga bagaimana menguasai teknik-teknik belajar, kemudian dia bisa namanya relearn ya. Jadi bisa belajar dan terus belajar seperti itu. Jadi Oke. itu konteks literasi sekarang. Baik, kan tadi mungkin beberapa waktu ini kita memahami literasi itu calistung, Bapak. Ya, Membaca, menulis, berhitung. Ternyata nggak hanya itu saja pemirsa, bahwasanya literasi itu mencakup mengenai berpikir kritis juga. betul. Jadi saat ini para siswa atau mahasiswa terutama ini tidak hanya memiliki kemampuan membaca menulis saja, tetapi juga kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis. Jadi bisa menganalisis apa-apa yang fenomena yang terjadi seperti itu. Betul, betul, betul. Berarti sangat luas ya pemirsa mengenai dunia literasi dalam konteks perpustakaan seperti itu. Dan pembahasan yang sangat luar biasa dan sangat menarik ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap di program Mimbar Akademik. Pemirsa masih di program Mimbar Akademik. Tadi sudah kita bahas ya mengenai literasi secara umum bersama narasumber kita pada hari ini ada Bapak Komarudin ya Bapak. Tadi Ya. sudah kita bahas ya Pak secara umum. Baik. Dan saat ini di segmen 2 bahwasanya literasi secara harfiah atau secara pengertian itu seperti apa Bapak? Iya. Jadi literasi adalah kemampuan ya seseorang untuk memahami sesuatu. Kalau kita mendengar ya istilah literasi kan sekarang banyak ya. Betul. Literasi finansial, literasi media, literasi macam-macam itu adalah kemampuan menguasai suatu bidang. Jadi kalau Anda dikatakan ayo kita belajar literasi finansial, berarti Anda di sana dituntut untuk menguasai bidang finansial, paling tidak memahami konteks finansial itu seperti apa.
Saya kira seperti itu. Berarti nanti literasi finansial berarti terkait keuangan seperti apa gitu ya. Berarti sebenarnya dunia literasi itu sangat luas sekali pemirsa. Tidak hanya sebatas membaca, menulis, berhitung ya Bapak ya. Betul. Iya, jadi ada literasi mengenai finansial atau keuangan, kemudian berpikir kritis ya Bapak ya. Betul. Bagaimana cara untuk memecahkan sebuah permasalahan, ini yang harus kita butuhkan di era seperti ini. Dan berbicara mengenai tadi Bapak, dunia literasi, apa sih manfaat dari budaya literasi ini Bapak? Kan saya kira sangat penting sekali seperti itu ya. Ya memang literasi dalam konteks sekarang ini sangat penting ya, karena kita menghadapi dunia yang sekarang banyak sekali dibanjiri oleh informasi, kemudian berbagai pengetahuan itu berkembang. Nah, di sana kalau kita tidak memiliki kemampuan literasi, paling tidak ada 3 kemampuan dasar ya di literasi itu. Yang pertama, bagaimana dia bisa menyadari akan informasi yang dia perlukan, kemudian bagaimana dia mengevaluasi informasi itu, dan yang ketiga adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan informasi atau sesuatu pengetahuan yang memang itu sangat bermanfaat bagi dirinya gitu. Oke, apalagi itu di sana kemampuan seperti itu. Apalagi di era digital seperti saat ini ya Bapak ya. Betul. Iya, literasi digital sangat penting sangat gitu ya. Penting. Terus mengenai di dunia pendidikan, apalagi di dunia mahasiswa nih Bapak. Nah, seberapa penting sih dunia literasi dalam lingkup mahasiswa itu, khususnya di bangku perkuliahan nih Bapak? Baik, kita masuk di konteks dunia pendidikan di perguruan tinggi, terutama untuk mahasiswa, yang perlu ditingkatkan adalah literasi informasi. Jadi literasi informasi itu adalah kemampuan ya seseorang untuk menyadari akan kebutuhan informasi, kemudian dia bisa ya mengevaluasi informasi itu, kemudian dia bisa menggunakan informasi itu, dan bisa yang pada ujungnya adalah bagaimana menghasilkan suatu pengetahuan baru dari apa-apa yang sudah diperoleh ya, informasi yang dia peroleh tersebut gitu. Oke, berarti sangat banyak sekali manfaat dari literasi ini Bapak ya. Oke pemirsa, punya usut nih ya. Bapak Komarudin ini sudah 22 tahun menjabat sebagai di kepala itu Pak ya, kepala perpustakaan. Sebagai pustakawan ya. Di IAIN Kediri. Ya. Nah ini mungkin bisa di-spill nih cerita-cerita dari Bapak Komarudin ketika menjabat sebagai kepala perpustakaan seperti itu. Ya, baik, memang saya banyak sekali mengalami dinamika ya. Betul. Dinamika dalam menjalankan tugas di perpustakaan ini. Memang kalau orang bilang bahwa perpustakaan adalah sebagai jantungnya perguruan tinggi, sebagai gudangnya informasi, ilmu pengetahuan di situ. Nah, memang saya banyak juga menghadapi bagaimana mahasiswa mahasiswa memberikan pelayanan pada mahasiswa yang sedang menempuh ya pendidikan, terutama di IAIN Kediri ini. Nah, bagaimana mereka ya ketika mencari informasi itu, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya kita harus mengetahui apa kebutuhannya, kemudian bagaimana cara memberikan pemahaman ya, terutama dalam proses mencari informasi itu seperti apa. Yaitu di sanalah terjadi interaksi, kemudian bagaimana karakteristik setiap mahasiswa yang membutuhkan informasi itu, kita harus memahami mereka, kemudian memberikan jalan yang supaya studi mereka itu bisa lebih lancar seperti itu, lebih sukses, lebih cepat, sesuai tepat waktu, terutama itu yang diharapkan seperti itu. Baik, 22 tahun ini bukan waktu yang sangat singkat Bapak ya. Pasti ada dinamika tersendiri. Betul, seperti itu. Oke. Nah, ini berbicara mengenai perpustakaan IAIN Kediri nih Bapak. Tentunya di dalam datanya pasti ada nih beberapa minat dari mahasiswa untuk di bidang literasi. Nah, ini bagaimana Pak untuk saat ini? Minat baca ataupun minat literasi mahasiswa IAIN Kediri gitu.
memang tiap generasi ini memiliki apa ya, tantangan yang berbeda-beda tentunya. Betul, betul. Tidak bisa orang yang eh, beda generasi itu kemampuannya itu dalam satu bidang itu akan berbeda tentu. Bagaimana cara belajar, bagaimana cara menyerap informasi itu akan berbeda. Semakin seperti saya, kalau di adu kecepatan misalnya bermain game dan lain sebagainya sudah nggak sanggup lagi. Tetapi bagi generasi sekarang mengenai bagaimana menangani teknologi itu sangat cepat sekali. Tapi yang penting adalah sebenarnya dasar-dasarnya ya. Dasar-dasar dari literasi itu yang harus dikuasai. Bagaimana tadi kita itu harus memiliki kemampuan ya untuk belajar yang pada akhirnya adalah untuk belajar sepanjang hayat. Jadi di sini eh, sekarang generasi sekarang itu yang harus ditingkatkan adalah kemampuan di dalam literasi informasi itu. Betul. Jadi kemampuan bagaimana dia itu sebenarnya menyadari akan pentingnya informasi, akan kebutuhannya, kemudian bagaimana dia bisa ini yang penting sebenarnya itu bagaimana dia bisa eh, mencari tahu ya atau mengetahui sebenarnya di mana letak informasi itu. Betul, betul. Nah, itu yang Mengolahnya gitu, Pak ya. iya. Jadi kadang orang yang tahu kebutuhannya, tetapi saya harus mencari di mana. Nah, sebenarnya di sana ada peran perpustakaan gitu. Peran perpustakaan yang memang adalah tugasnya ya mengumpulkan informasi, kemudian bagaimana mengorganisasikan informasi dan menyajikan informasi itu. Nah, di sini harus ada sinergi antara mahasiswa sebagai yang membutuhkan informasi dengan para pustakawan di sini atau petugas perpustakaan, sehingga tadi kebutuhan itu bisa pustakawan bisa menunjukkan di mana sebenarnya informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu tadi. Baik, kembali ke data tadi, Bapak. Bagaimana untuk ini? Minat baca, minat literasinya mahasiswa? Apakah sama setiap tahunnya atau mengalami perbedaan gitu, Pak? Tentu ada naik turunnya ya, artinya dinamis gitu ya. sangat dinamis. Kemampuan apa tadi dalam minat baca dan sebagainya. Memang kalau saya perhatikan, kalau minat baca dalam arti membaca buku, membaca konsep-konsep secara tradisional, artinya membaca dalam konteks duduk kemudian membaca buku, saya lihat memang dari segi durasi kalau saya perhatikan di sekalipun di e-book gitu durasinya itu sangat masih rendah sebenarnya. Orang mencari buku kemudian menemukan buku. Nah, yang yang perlu kita perhatikan adalah durasi membaca. Kalau Anda sekali duduk itu bisa durasi berapa menit gitu. Nah, ini saya kira masih rendah gitu. Sebenarnya. Tetapi kalau dalam hal menyerap informasi karena berbagai media sekarang ini ya tentu bagaimana dorongan atau minatnya seperti itu tergantung dari dirinya sendiri, mahasiswa itu sendiri gitu. Mungkin karena beda generasi juga ya Bapak Beda ya. generasi. Mungkin kalau dulu medianya hanya buku, tapi saat ini sudah berbagai macam media sudah bisa diakses seperti itu. Betul, ya, itu yang... Mungkin membacanya singkat, tapi pemahamannya lebih banyak gitu. Iya, kecerdasannya saja, berbeda tentu. Artinya tingkat pemahamannya dengan berbagai media itu kalau orang fokus ke dalam satu tulisan saja misalnya tentu akan berbeda dengan yang dengan ada ilustrasi, kemudian ada visualnya, ada audionya gitu, tingkat penyerapannya. Jadi sebenarnya yang penting di sini adalah bagaimana konsentrasinya ya, artinya intensitasnya. Kalau bahasa keagamannya itu harus istiqomahnya itu loh. Jadi dalam menyerap informasi atau memahami sesuatu itu memang perlu tidak hanya satu kali, tetapi harus berulang kali ya. Terus menerus seperti itu ya Bapak. Jadi kalau ditanya tentang tadi bagaimana minat bacanya,
Nah itu tadi, kalau untuk pemenuhan kebutuhan informasi saya kira semuanya akan berusaha ya, memaksakan diri untuk mencari, untuk terutama adalah untuk menyelesaikan tugasnya. Tetapi kalau membaca dalam arti orang itu sudah kecanduan membaca atau dan lain-lain, itu memang perlu penelitian lebih lanjut lagi lah, Dikaji lebih dalam dikaji lagi lebih ya. dalam Oke. lagi seperti itu. Karena mungkin banyak media saat ini yang sudah bisa diakses Bapak ya. Iya, betul. Oke. Selain faktor teknologi dan juga digital Bapak. Nah, ini kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat literasi para mahasiswa di IAIN Iya. Kediri gitu khususnya? Eh, Kalau saya simpulkan itu memang ini langsung saja ada dua hal ya. Yang pertama itu kan dari internalnya sendiri, Iya, ya, dari yang dari dirinya sendiri, mahasiswa pribadi mahasiswa gitu. pribadi itu. Ada yang memang secara di dalam dirinya itu sudah ada minat yang tinggi atau ingin mencari pengetahuan itu dengan sangat tinggi gitu. Nah itu dia akan membaca berbagai media itu tadi, baik itu buku ya secara tradisional yang buku tercetak atau media yang lain gitu. Nah ini kalau memang di dalam dirinya ada tumbuh seperti itu memang sudah baik. Nah kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah faktor lingkungan ini juga sangat berpengaruh ya. Artinya lingkungan itu adalah eh, bukan sesuatu yang timbul atau dari dirinya sendiri kemudian dengan teman-temannya, tetapi secara struktural juga, misalnya dari kelembagaannya itu sendiri membentuk lingkungan ya, membentuk lingkungan belajar gitu. Kalau ada masuk kelas kemudian kelasnya nyaman juga enak gitu, kemudian interaksi dengan dosen juga baik, saya kira itu akan menumbuhkan konsentrasi belajar gitu. Dan satu lagi, salah satu lingkungan yang berpengaruh adalah lingkungan belajar di luar kelas, yaitu di perpustakaan tentunya. Nah ini yang kalau misalnya fasilitasnya itu sudah memenuhi standar kebutuhan saat ini, saya kira itu juga tentu akan mendorong minat belajar atau minat baca dari mahasiswa. Oke, berarti ada dua faktor ya Bapak yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat literasi mahasiswa. Yang pertama adalah diri pribadinya, apakah ada minat khusus untuk mendalami literasi seperti itu. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan belajar, lingkungan strukturalnya seperti itu ya. Oke, nah tadi berbicara mengenai faktor Bapak. Sekarang kita beralih bagaimana sih upaya dari pihak pengelola perpustakaan untuk meningkatkan budaya literasi ini gitu. Iya, yang memang ini salah satu tantangan sendiri dari berbagai data yang ada gitu. Untuk mahasiswa IAIN Kediri misalnya, itu memang kalau di perguruan tinggi itu dibandingkan dengan perpustakaan yang jenis perpustakaan yang lain itu sangat tinggi. Kalau tingkat kunjungan ke perpustakaan itu sangat tinggi. Ya coba aja nanti bisa Anda diperhatikan. Nah memang itu karena di perguruan tinggi itu ada kebutuhan ya, satu kebutuhan untuk fasilitas belajar, kemudian sumber-sumber informasi. Oleh karena itu mereka dengan adanya perpustakaan itu sangat antusias untuk masuk perpustakaan. Nah, jadi seperti itu. Oke, berarti perguruan tinggi. Artinya di tempat kita ya, di perpustakaan itu sangat minatnya sudah baik. Oke, berarti mengenai upaya dari pihak pengelola perpus yaitu pemenuhan fasilitas ya Bapak ya. Okay. Jadi ini perlu saya tambahkan juga beberapa hal berkaitan dengan upaya kita adalah menambah jam buka ya, menambah jam pelayanan. Kemudian yang kedua adalah menambah jenis ya, jumlah dan jenis layanan yang ada di perpustakaan. Jadi kalau tadinya misalnya hanya
dalam sehari itu 5 jam, kemudian ditambah kita 6 jam 7 jam Lebih itu. dimaksimalkan. Lebih dimaksimalkan lagi. Betul, pembahasan yang sangat luar biasa Bapak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Pemirsa, masih di program Mimbar Akademik bersama Silvi Nuryana dan juga narasumber hebat kita ada Bapak Komarudin. Ya Bapak, tadi sudah kita jelaskan ya mengenai literasi ya secara harfiah, secara umum gitu. Nah kita pada segmen kali ini akan membahas di perpustakaan IAIN Kediri Bapak ya. Nah kalau boleh tahu nih Bapak, apakah ada perbedaan pengunjung waktu COVID-19 dan pasca atau setelah COVID-19 ini Bapak terkait pengunjung di perpustakaan IAIN Kediri? Iya, baik. Terkait dengan pengunjung di perpustakaan IAIN Kediri memang ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Betul. Tentu karena ada berbagai pembatasan ya, sehingga pengunjung ketika terjadi pandemi COVID-19 itu sangat rendah ya. Bahkan pada saat pembatasan itu harus tutup total ya tidak ada pengunjung. Dalam arti secara fisik ya, tidak ada pengunjung secara fisik. Nah, itu sangat rendah gitu. Kemudian sekarang sudah dibuka lagi ya, mulai merangkak naik ya pengunjung itu. Kalau sebelumnya ada pembatasan itu di bawah 100 pengunjung, kalau sekarang sudah mulai di atas 100 pengunjung. Oke, sudah normal ya Bapak satu ya. hari. Ya, waktu COVID-19 itu Bapak, mungkin bisa diceritakan. Terus mahasiswa yang ingin ke perpustakaan bisa diakses melalui apa itu Bapak? Ya. Jadi untuk tetap memberikan pelayanan perpustakaan, kami berusaha untuk mengembangkan media melalui pustaka digital. Jadi ada e-book yang bisa diakses secara online. Itu yang memang itu kita sudah memiliki e-book itu sejak tahun 2018. Artinya sebelum ada pandemi kita sudah punya itu. Kemudian terasa kebutuhannya meningkat itu ketika ada pandemi, di saat mahasiswa tidak dapat mengunjungi perpustakaan secara fisik. Artinya kita menginformasikan bahwa ada ya buku-buku yang bisa diakses secara online, yaitu e-book di Pustaka Digital IAIN Kediri. Berarti ada upaya preventifnya ya, sebelum pandemi itu sudah ya, ada. memang trennya sekarang seperti itu. Jadi ternyata sekarang setelah ini itu menjadi satu kebutuhan yang bahkan agak ya mengalahkan yang buku tercetak gitu sekarang itu. Ya karena mungkin faktor zaman juga gitu Pak ya. Oke. Dan menurut informasi nih Bapak, katanya ini betul atau tidak, perpustakaan IAIN Kediri merupakan salah satu perpustakaan terbesar di Karesidenan Kediri. Apakah betul Bapak? Ya, dengan bangunan sekarang perpustakaan kita merupakan perpustakaan yang besar dan prestasi yang luar biasa. Perpustakaan kita ini sudah terakreditasi dari Perpustakaan Nasional ya, terakreditasi A, artinya telah memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Mungkin juga karena fasilitasnya juga lengkap, terus pemenuhannya juga maksimal seperti itu Bapak ya. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Ya, inilah yang patut kita syukuri ya. Dan dengan cara yaitu dengan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya sehingga memberikan manfaat kepada mahasiswa khususnya. Baik, prestasi yang sangat luar biasa untuk perpustakaan IAIN Kediri dalam naungan Bapak Komarudin ini sebagai kepala perpus seperti itu. Memang. Ya, karena mungkin perpustakaan yang sangat luar biasa ini mungkin teman-teman atau pemirsa lainnya pengen tahu untuk persyaratan menjadi anggota itu seperti apa Bapak, kan nggak semuanya belum tahu gitu. Iya, betul. Memang untuk mahasiswa IAIN Kediri itu secara otomatis sebagai anggota perpustakaan. Otomatis ya. Otomatis. Jadi proses pendataan anggota itu sudah dilakukan ketika mahasiswa itu diterima di IAIN Kediri. Secara otomatis data itu sudah terekam di perpustakaan, kemudian
tinggal masalah teknis saja untuk pencetakan kartu, mengikuti kartu di bagian akademik. Kemudian bila kartu itu sudah tersedia, maka mahasiswa ya pengguna perpustakaan itu bisa memanfaatkan perpustakaan, bisa meminjam buku, bisa mengakses berbagai fasilitas yang ada di perpustakaan seperti itu. Oke, berarti mahasiswa IAIN Kediri otomatis menjadi anggota perpustakaan ya Bapak Iya, ya. betul. Nah ini, apabila ada teman-teman dari luar yang Kediri mau gabung di perpustakaan yang Kediri, apakah bisa Bapak? Iya, bisa. Jadi sebagai pengunjung dari manapun diperbolehkan masuk ke Gitu ya. perpustakaan dengan ya melapor dulu ke layanan administrasi, kemudian nanti diberikan kartu akses untuk masuk dan boleh untuk memanfaatkan layanan ada membaca buku di tempat. Namun untuk yang dari luar, pengunjung dari luar itu belum atau tidak diperbolehkan untuk meminjam ya. Oke. Untuk sampai saat ini seperti itu tidak dapat meminjam buku sebagaimana mahasiswa IAIN Kediri. Oke, berarti bagi teman-teman yang mungkin di luar yang Kediri, maksudnya di luar kampus, boleh untuk masuk ataupun menggunakan fasilitas dalam hal ini adalah membaca saja. Iya. Dalam artian kalau meminjam belum boleh seperti itu ya, harus jadi mahasiswa terlebih dahulu. Gitu. Betul, silakan menjadi mahasiswa Yang IAIN. Kediri, betul-betul. Oke, Bapak, tadi kita sempat membahas mengenai fasilitas juga ya. Ini kira-kira apa saja sih fasilitas yang ada di perpustakaan gitu kan? Kita mengingat bahwasanya teman-teman semuanya belum belum semuanya pernah tur ataupun berkeliling di perpustakaan seperti itu. Iya, baik. Ini terutama untuk yang menjadi mahasiswa ketika pandemi itu Iya. memang kita memberikan informasi secara online ya melalui video atau melalui komunikasi secara online. Nah, untuk sekarang bisa ya silakan masuk ke perpustakaan IAIN Kediri dengan ada fasilitas-fasilitas ya, tentu yang utama adalah ruang belajar. Ada ruang belajar, kemudian dengan berbagai koleksi yang disediakan dari tentu yang relevan dengan program studi yang ada di IAIN Kediri. Kemudian juga selain itu kebutuhan yang saat ini memang sangat diperlukan adalah akses internet secara gratis. Artinya tersedia ruangan untuk mengakses WiFi, koneksi internet, dan saat ini tidak perlu password lagi, sudah ketika Bebas ya, akses Pak? sudah bisa memanfaatkan akses internet di perpustakaan dan berbagai fasilitas lain penunjang ya, ada musola, ada ruang belajar, ruang meeting dan sebagainya. Iya, karena saya pernah di perpustakaan ya, bahwasanya setiap lantai itu berbeda untuk fasilitasnya gitu. Iya, Ya, betul. kalau di bawah itu mungkin masih umum ya, kalau nanti lebih ke atas lebih ke Iya, private gitu. kalau di bawah itu lebih bersifat layanan administratif, kemudian nanti di lantai 2 ada koleksi umum, koleksi yang dapat dipinjam, kemudian di lantai 3 ada koleksi referensi, koleksi ensiklopedia, kamus, kemudian kitab-kitab kuning juga ada di lantai 3, ada koleksi skripsi, koleksi jurnal yang tercetak seperti itu ada. Dan di lantai paling atas sepertinya ada Nah, untuk lantai meeting room ya? 4 itu ada auditorium ya untuk Auditorium. pertemuan, kemudian juga ada memang ini masih dikembangkan untuk ruang meeting yang kecil, kemudian juga ada fasilitas untuk belajar kelompok seperti itu. Oke. Juga ada fasilitas untuk belajar secara mandiri. Jadi ada satu ruangan khusus yang bila ada yang ingin konsentrasi belajar secara sendirian, itu di perpustakaan sudah ada ruang-ruang untuk belajar secara mandiri. Oke, berarti pihak kampus atau pihak dari perpustakaan ini sudah memfasilitasi secara masif gitu Pak ya.
Oke, dan bicara tadi mengenai media Bapak, kan ada e-book, ada apa lagi tadi ya? Iya, Mungkin bisa dijelaskan Bapak kepada pemirsa, melalui media apa saja sih kita bisa mengakses perpustakaan yang Kediri gitu Bapak? iya. Di perpustakaan Yain Kediri itu sudah menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Artinya dalam pengelolaan administrasi, layanan, sirkulasi itu sudah berbantuan komputer dan salah satunya adalah pengelolaan bibliografi atau daftar koleksi buku ya, katalog. Nah, ini bisa diakses secara online. Jadi di opec.yayankedi.ac.id itu bisa. Kemudian ada pustaka digital, ya pustaka digital itu koleksi e-book yang dimiliki Yayan Kediri dan itu siapapun bisa mendaftar ya, tidak terbatas hanya mahasiswa Yayan Kediri saja. Untuk umum juga? Untuk umum juga silakan untuk mendaftar di pustaka digital Yayan Kediri. Kemudian juga ada repositori karya ilmiah dari Sivitas Akademika, terutama dosen, dikumpulkan dalam repositori ya, mencakup jurnal, buku ya, akses ke jurnal, kemudian buku ya, e-book dari karya dosen, kemudian juga hasil-hasil karya ilmiah yang lainnya. Selain itu juga ada e-tesis ya, e-tesis ini akses online untuk karya tulis mahasiswa ya, karya akhir dari mahasiswa yaitu skripsi, kemudian ada tesis yang sebentar lagi di mahasiswa S3 karena belum ada lulusan ya, nanti sudah disiapkan fasilitasnya untuk menyimpan disertasi di situ. Sudah ada platformnya Itu sendiri bisa gitu ya? diakses terutama untuk mahasiswa itu bisa. Namun untuk mengakses secara full text harus mendaftar terlebih dahulu di layanan repositori. Ya. Oke, siap-siap. Ini pengetahuan baru bagi kita semuanya ya pemirsa. Oke, informasi yang sangat luar biasa di segmen kali ini dan akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah di program Mimbar Akademik. Pemirsa masih di program Mimbar Akademik dan pada segmen terakhir kali ini kita akan mendengarkan harapan apa saja ya dari Bapak Komarudin selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kediri kepada para mahasiswa IAIN Kediri terkait pentingnya literasi di konteks perpustakaan Bapak. Ya. Saya mengharapkan ya kepada seluruh mahasiswa Yayan Kediri khususnya ya untuk berupaya ya meningkatkan kemampuan literasi terutama dalam literasi informasi khususnya, bagaimana dia bisa meningkatkan kemampuan untuk mencari informasi, kemudian juga mengelola informasi ya, sumber-sumber informasi terutama dalam konteks penyusunan karya ilmiah ya, yang lebih khusus lagi supaya apa, dia dapat menegakkan juga namanya norma dan etika akademik di dalam konteks bagaimana menghasilkan suatu karya ilmiah gitu. Nah, ini tentu sangat penting ya, karena banyak hal ya, skill-skill yang harus ditingkatkan. Karena sekarang ini dalam era teknologi ada ya berbagai tools untuk bagaimana bisa ya mengumpulkan atau mencari berbagai sumber informasi yang lebih relevan, lebih valid gitu. Kemudian juga ada tools yang bisa digunakan ya untuk mengelola, menyimpan, kemudian bagaimana kita bisa membaca ulang dari karya-karya ilmiah yang terdahulu itu, kemudian bisa mengolahnya ya, dan dapat terhindar dari hal-hal yang merupakan satu pelanggaran dari segi akademik ya. Nah ini jadi misalnya plagiarisme dan lain sebagainya bisa dihindari. Nah itu harapan saya, dan itu semua bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan IAIN Kediri.
Oke, jadi dari pembahasan kita dari segmen pertama hingga saat ini Bapak, Iya. saya bisa menyimpulkan ya bahwasanya literasi itu teman-teman tidak hanya sekedar calistung, membaca, menulis, berhitung, tapi sangat luas sekali. Mulai dari berpikir kritis, bagaimana cara untuk memecahkan sebuah permasalahan itu ya Betul, Pak ya. iya. Terus literasi di dalam konteks informasi, di dalam finansial dan lain sebagainya. Dan informasi yang terbaru yang Silvi tentunya barusan mengetahui bahwasanya ternyata di perpustakaan IAIN Kediri boleh untuk dikunjungi bagi teman-teman di luar mahasiswa IAIN Kediri, tapi syaratnya adalah hanya untuk membaca saja, seperti itu Bapak ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komarudin ya Sama-sama, yang terima telah kasih. men-share informasi ya dari kami dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baik, Amin, saya ya juga Rabbal alamin. mengucapkan terima kasih kepada kru Kakak Media dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi ya. Oke, amin. Siap. Terima kasih Bapak ya. Oke, Sama-sama. pemirsa Kakak Media, begitulah tadi perbincangan bersama Bapak Komarudin selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kediri. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga berkah bagi kita semuanya. Saya Silvi Nuriana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus program Mimbar Akademik di KK Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.